Subhanallah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa susan sayyidina Bakar Umar Rasulullah Ali Sayyidina Rasul Fatimah Zahra Sekali Jilani wa dari Syafi'an Nabi Maliki Hambali Anawi Rafi Jamil bukan hadisin wal qura wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya pakai kedam Muhammad wali wasuli wa qurra ajmain Jumaila arwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimina wa muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Gelap tuh ya lampunya jatuh kemarin anak-anak main bola di situ pasangin mak apa nggak ada ya ada kan gitu jatuh kemarin di main bola itu gelap aja rahmatnya kelihatan kelihatan nggak kelihatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damannafa bi ulum bidaraini amin aqala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 136 ya. 32 ya. 32 ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya. Asabitu fi musallahu ba'da salati subhi yazkurullah ta'ala hatta tatlu as-samsu ablagu min talabir rizki minad darbi fil afaqi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la an aquda ma'a qaumin yazkurunallah ta'ala min salatil asri ila an taghruba syamsu ahabba ilayya min a'taqa arba'atan wa kana Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqulu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'u asma qala jawful lailil akhiri wa duburis salawatil maktubati wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sa'ala ahadukum falyuksir fa innama yas'alu rabban kariman wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal alimti ya Aisyah annallaha dallani ala ismillazi iza du'iya bihi ajaba faqultu allimni iyahu faqala la yanbaghi laki ya Aisyah. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya, tentang zikir-zikir ya sesudah sholat nih. Ya, Rasulullah ya banyak membawa duduk ya sesudah sholat itu untuk membaca zikir tuh. Ya, yang lalu tuh hadisnya la'an aquda ma'a qaumin yazkurunallah ta'ala minal ghadat hatta tatlu as-samsu. Ya, kata Rasulullah, saya duduk ya bersama kaum berzikir pada Allah Ta'ala dari sholat subuh sehingga terbit matahari itu ahabbu ilayya, saya lebih senang min an a'taqa arba'a waladi Ismail, jadi memerdekakan 4 orang budak anak keturunan Nabi Ismail gitu ya. Nah itu ya, Nabi kalau habis sembahyang subuh duduk sampai terbit matahari. Nah dalam riwayat yang lain, siapa orang yang sholat fajar
kemudian dizikir pada Allah sehingga terbit matahari, walam tam sajilduhu lam tamas sajilduhu ya abadan, ya kulitnya enggak tersentuh api neraka katanya, ya. Kalau duduk zikir dari api sholat fajar tuh sampai terbit matahari, kulit kita enggak tersentuh ya api neraka tuh. Nah, lanjutannya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, ya, asabit fi musallahu, orang yang tetap duduk di tempat sholatnya nih ba'da sholati subhi, sesudah sholat subuh. Jadi sholat subuh kita duduk, nggak berangkat, nggak pergi. Ya zikrullah ta'ala, dia menyebut Allah, artinya berzikir pada Allah Ta'ala, hatta tatlu asamsu, sampai terbit matahari. Itu kata Nabi, ablak min talabir rizki, itu lebih mudah, ya, lebih sangat, tadinya lebih mudah untuk mencari rezeki minat darbi fil apaki, daripada dia berjalan di, ya, di apak, di ufuk, artinya di seluruh penjuru gitu, ya. Jadi ya duduk kita zikir, ya, habis sembahyang subuh itu lebih cepat mendatangkan rezeki dibanding daripada kita jalan nyari tuh habis sembahyang subuh kita ngayap jalan, dah itu lebih cepat dapatnya duduknya, berzikir situ katanya tuh, ya. Ya jadi gampangan tuh, ya, dapat rezekinya, ya, dibanding dari habis sembahyang subuh udah ngayap gitu jalan dah ke pasar kemana mencari rezeki, itu lebih cepat kata Nabi duduknya habis sembahyang subuh kita zikir gitu, ya. Tuh, ya. Tuh nih, ya, gitu. Nah, ya, yang juga Habib Abdullah Haddad tuh di dalam kitab Risalah Muawanah, ya, mengajarkan begitu, ya, gitu duduk ya habis sembahyang subuh tuh. Nah, itu, ya. Nah, ini hadis Rasulullah, ya, bilang gitu, ya. Ya jangan habis sembahyang subuh jangan buru-buru bangun dah, ya, gitu. Karena itu lebih gampang untuk datengin rezeki gitu, ya, gitu, ya, dibanding daripada kita jalan tuh gitu, ya. Nah, maka Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah bilang lagi, la'an aku dama'a qaumin, ya, sungguhnya saya duduk bersama kaum, ya, zikrullah ta'ala, berzikir pada Allah, min salatil asri, ya, ini sore, ya, salat asar, dari salat asar ila an tagruba syamsu, sampai terbenam matahari, itu ahabba ilayya min a'taka arba'atan, itu lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 orang budak, ya. Nah, ya, duduk habis yang asar sampai terbenam matahari itu lebih afdal, ya, lebih bagus daripada kita merdekakan 4 orang budak, ya, turunan Nabi Ismail gitu, ya. Nah, ya, 4 orang budak kan mahal tuh harganya, ya, gitu, ya, duduk, ya, habis sembahyang asar tuh dapat pahalanya tuh lebih dari itu, ya. Atau tadi pagi tuh gitu juga sama gitu, ya. Tuh, ya. Nah, ini ya gitu untuk, ya, memudahkan, ya, kita untuk, ya, berzikir pada Allah nih, pahala yang begini besar gitu, ya. Wa kana Abu Aliyah, ya, gitu, dan ada wa kana Abu Umamah, dan adalah Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqul bilang, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, ayu doa asma, ya Rasulullah, di mana doa yang lebih mudah dia didengar sama Allah, ya, artinya diterima, ya, kapan tuh waktunya untuk berdoa yang paling gampang, paling mudah diterima sama Allah, paling didengar. Nah, gitu, ya. Nah, qala jauh Nabi jauhul laili, yaitu di tengah malam, ya. Doa kita lebih, ya, diperhatiin Allah tuh kalau kita berdoa di tengah malam, ya, itulah sulusul akhir minal lail, ya, sepertiga akhir dari malam tuh, yang zilu rabbuna ila sama'i dunia tuh, yang Allah turun ke langit dunia tuh, ya, nanyain siapa yang mau berdoa, siapa yang mau berzikir beristighfar, siapa yang mau tobat tuh, ya, siapa yang punya hajat. Nah, itulah, ya, itu yang paling, ya, mudah, paling gampang gitu, ya. Karena kalau di malam hari begitu kan, ya, waktunya enak sunyi, ya, sepi, ya, kita juga ibadat, ya, nggak keganggu, nggak apa gitu, ya, nggak ada yang tahu, nggak ngapa gitu, ya. Kalau 4 begini-begini kan banyak orang melek, ya, kelihatan, jadi kurang khusyuk, ya, kurang ikhlas, ya, gitu kan, ya, banyak apa, banyak karenanya, banyak ininya kan gitu. Nah, kalau tengah malam
ya kan nggak ada orang tuh, ya kita sendiri kita zikir, kita tawadhu, ya gitu kita huduk pada Allah. Nah ya kita mohon minta sama Allah gitu. Nah itulah ya gitu ya. Lagi tengah malam ya jarang yang lagi pada minta. Kalau gini hari kan banyak yang minta nih. Iya, pada melek semua. Iya, pada zikir sono, zikir sini. Kalau tengah malam kan mana suniam. Ya, orang lagi pada tidur gitu ya. Nah, gitu ya, orang pada tidur. Nah, kita ya bangunlah ya, kita berdoa apa. Hanya para aulia-aulia Allah tuh ya selalu jaga malam tuh ya untuk ibadat gitu ya. Gitu karena nungguin orang-orang lagi pada tidur. Nah, dia ya sempetan lah tuh ya dia ngomong dibicara sama Allah itulah situ ya paling sempat ya paling itu enggaknya ya kita ya begitulah ya kita isi waktu dah tuh ya antara ya sulusul akhir minal lail ya menjelang subuh dah ya waktu sahur tuh itu waktu yang paling bagus tuh ya jauhul lail akhir katanya tuh ya tengah malam yang akhir ya berarti sulusul akhir minal lail ya udah jam 3-an dah udah sedang kita bangun gitu ya tidurnya jangan apa ya jangan jam 1 baru tidur ya kalau jam 1 baru tidur ya kesiangan ya nggak bangun jam 3 ya si ngantuk lagi sedangnya soalnya kan jam-jam begitu emang jam-jam lagi ngantuknya ya jam 3 setengah 4 itu ya orang-orang tuh biasa emang kuat begadang dari sore itu begadang menjelang subuh aja nah itulah yang ada nafahatul ilahiyah dan juga ada fajar kazib tuh ya ini kalau belajar kazib kan tuh terang tuh begitu terang rap baca nah itu biasanya mata kita pada ngantuk ya gitu ya kalau gitu ada ngantuk tuh ajar kazib itu nah kalau fajar apa tuh yang subuh nah sono melintang sono ya nah ya utara selatan nah kalau fajar kazib ya sono ya masih maghrib tuh nah tapi habis itu hilang gelap nah itu gitu banyak kotanan kita lagi nungguin menungguin subuh tahu-tahu pules gitu ya kan itu biasanya tuh ya kalau bulan puasa tuh kan kita bisa selesai nyaur apa gitu ada kesuburan gitu ya kita apalagi tiduran duduk aja kotanan lonjat ya tahu-tahu pules ya kita tahu-tahunya udah kok sepi banget orang udah pada pulang jam itu baru bangun ya emang jam-jam begitu itu yang ada nafahatul ilahiyah ya ada alokasi angin seger yang bakal masuk ke dalam hati kita tuh gitu ya yang bawa ya macam-macam ya kebaikan-kebaikan itu ya kesehatan ilmu apa semua nah itu disitulah ya masuknya ya di menjelang ya subuh tuh ya biasain tuh udah melek gitu Allah bakal bukakan rezeki itu ya bagi orang yang ya udah melek tuh di situ gitu ya biasain tuh ya jangan ya udah jelang-jelang begitu masih tidur aja nungguin waktu subuh ya jangan ya rugi ya itu dipanggil sama ayam Allah tuh udah kalau kita bangunnya subuh itu ya ngopil wahai orang yang lalai itu panggilan ayam ya itu karena ayam Allah tuh dari jam 12 malam tuh tengah malam udah bangun udah keruyuk gitu siapa orang yang mau ya qiyamul lail tuh bangunlah sekarang waktunya nanti itu lagi ya jam 2 jam 3 dah tuh siapa yang mau tahajud mau apa gitu nah kalau udah subuh nah itu bilang lagi orang yang lalai ya gitu ya kita disebut orang yang lalai itu sama ayam itu ya ini jangan sampai ya kita gitu ya gituan ya Luqmanul Hakim kan pesan sama anaknya ya biarlah kamu tuh lebih lebih cerdas lebih ya daripada ayam ya ayam ya jam sul akhir udah pada melek ya kita jangan masih tidur katanya gitu ya hanya ayam berkah ya ayam kan berkah ya hidupnya berkah ayam itu dipotongin tiap hari ada acara kayak potong ayam ada acara potong ayam nggak habis nah kucing ya itu kucing nggak berkah karena apa kucing subuh nyari tempat tidur iya kalau kucing kan kalau subuh itu ginari di ngayap aja itu kucing kita dekat subuh aja nyari dah kalau dulu kan ada lubang dapur iya tidur lubang dapur anget itu ya ini nggak berkah kucing nggak dipotongin ya nggak ada banyak kan gitu ayam tiap hari tuh orang apain aja ayam yang kena sasaran kan iya gitu bukannya 1 2
ya pakai puluhan, ya bisa ribuan tuh, ya karena berkah, ya sebelumnya subuh udah bangun, ya hidup itu berkah, ya jadi ya nggak habis-habis tuh Allah kasih, ya ini tuh contoh gitu, ya itu, ya ayam tuh, ya Allah punya ayam tuh, ya innalillahi dikan, ya sebenarnya Allah punya ya ayam tuh gitu, palanya di atas aras, kakinya di bawah bumi itu ya yang selalu dia tuh nanti manggilin orang, bangunin orang gitu ya. Rasulullah juga punya ayam, dimiara ayam tuh warna putih, dinamakan Abu Nabhan. Ya, dinamain tuh ayamnya Abu Nabhan. Ya, bapak yang selalu ngingetin ya. Nah, ya selalu bangunin ya Abu Nabhan dikasih nama sama Rasulullah tuh ayam gitu ya. Nah, inilah ya. Nah, ya bangunlah ya. Jadi supaya kita dapat ya nilai itu ya untuk berdoa di sisi Allah tuh ya jauhul lail akhir. Nah, wadu buru salawatil maklubah dan doa yang juga yang didengar sama Allah yaitu sesudah sholat wajib ya sesudah sholat wajib. Nah itu ya kita berdoa situ ya habis kita zikir, nah ya kita berdoa dan angkat tangan. Nah itu ya habis sembahyang wajib tuh ya jangan jalan aja ya doa gitu ya sembahyang tuh ya ikutin dah ya Rasulullah tuh kan doa apa semua apa zikir nah baru doa gitu gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakul dan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Iza sa'ala ahadukum falyukhir." Rasulullah SAW ya bersabda bilang, apabila meminta salah seorang kamu, hendaklah mintalah biar banyak. Artinya kalau kita minta sama Allah tuh biar banyak, biar apa sering itu ya. Jangan nggak doa-doa, minta biar banyak. Kenapa? Innama yas'alu rabban kariman. Sesungguhnya dia itu minta kepada Allah yang maha murah. Allah maha murah gitu ya. Hanya kita mintanya biar banyak, jangan minta dikit aja gitu ya. Minta rizqan halalan thayyiban mubarakan kasira tuh ya. Kita minta gitu, diulang-ulang lagi gitu ya. Minta biar banyak, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang luas gitu ya. Jangan ya Allah berikan saya rezeki gitu, segitu aja udah, jangan ya. Minta gitu ulang-ulang dan juga yang macam-macam ya, itu mintanya ya, jangan ya. Nah, ya malas-malas itu minta sama Allah. Allah semakin kita minta semakin senang gitu ya. Semakin kita banyak minta makin senang ya. Kita nggak minta Allah marah ya. Allah nggak senang sama kita diam aja gitu ya gitu ya. Ini kelas kita nanti kalau kita udah sampai kelas orang auto tuh orang arif ya orang sidikin ya itu baru kita bisa nggak minta dah ya kita zikir aja dah nggak perlu minta lain lagi udah kelasnya. Ini kelas kita mesti minta uduni astajib lakum gitu ya kalau kelas kita. Nah nanti kalau ke sono ya lain lagi dah udah kelas itu tuh masuk kelas orang arif orang ya gitu sidikin. Nah itu nggak perlu minta dah kalau yang gitu dikira aja biar banyak udah ya gitu ya nggak perlu karena kalau kita minta dan masuknya ngajarin Allah songong gitu ya orang pinter diajarin gitu ya itu ya songong gitu ya. Nah itu kelas dia dah ajarin gitu. Nah kelas kita ya nah, gunain kesempatan Allah yang suruh gitu ya. Nah itu ya Nabi suruh tuh minta kepada Allah katanya fal yuksir banyakin gitu ya kan gitu ya. Nah ya dalam hadis yang lain kan ya aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih fa huwa sajidun ya gitu ya paling dekat kita sama Allah waktu sujud ya faksirud doa bihi. Nabi kata banyakin doa waktu sujud ya waktu kita sujud. Nah ya banyakinlah doa baca macam-macam tuh doa kita baca ya doa kesehatan ya doa rezeki doa apa situ ya kita minta dah gitu ya memuji apa semua dibaca tuh ya di dalam sujud itu ya itu. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada saya Rasulullah sallallahu ya Rasulullah bilang kepada saya hal alimti biha hal alimti ya gitu ya Aisyah apakah kamu tahu wahai Aisyah annallaha ta'ala dallani alayyal ismul ladzi
iza du'ya bihi ajaba. Ya, gitu ya. Apakah kamu tahu Aisyah, sesungguhnya Allah telah ya tunjukin saya ismul ladzi, yaitu nama Allah nih Asmaul Azam, iza du'ya bihi ajaba, apabila kita menyebut nama itu isim itu Allah langsung terima. Ini yang disebut Asmaul Azam gitu ya. Tuh ya, kata Rasulullah tuh bilang, Aisyah lu tahu gak ya, Allah ajarin gue nih ada satu asma nih, kalau bila disebut itu langsung Allah terima gitu ya. Nah gitu ya, aja betul. Pakul tuh kata si Aisyah, alimni yahu ya Rasulullah, ajarin saya. Tuh kalimatnya apaan bacaannya? Asmaul Azam. Oh, Asmaul Azam tuh malaikat dijadikan tuh ya, gitu yang Harut wa Marut itu dibilangin diajarin Asmaul Azam bisa turun naik tuh. Pagi sore, paginya diturun ke bumi, sore naik gitu ya. Tuh yang diajarin Asmaul Azam itu ya, si apa ya, ya ulama tuh ya Bani Israel. Nah itu ya diajarin ya bisa ngelihat tuh langit tono gitu ya, dilihat di longak kelihatan tuh aras Allah suno ya, si Bal'am bin Ba'ura ya. Nah itu Allah ajarin ya Ismail Azam. Nah itu yang mindahin tuh Asif Bakhira, yang mindahin ke kerajaan Ratu Bilqis. Ya itu Allah ajarin ya Ismail Azam. Jadi ya, nah, kerajaan Ratu Bilqis itu dengan diminta diucapin tuh Ismail Azam, nah itu Allah ya pindahin tuh ya kerajaan Ratu Bilqis ya. Jadi banyak tuh para aulia-aulia ya, para ambia-ambia ya yang diajarin Asmaul Azam tuh. Tuh orang yang diajarin Asmaul Azam begitu gitu ya. Nah, Siti Rasulullah bilang begitu. Nah, kepada Siti Aisyah, nah Siti Aisyah minta alim nih, ya Rasulullah ajarin saya tuh gitu ya. Nah, apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, la enggak ya Aisyah, layan bagi laki ya Aisyah ya, enggak cocok buat kamu Aisyah ya, enggak pantas gitu ya. Artinya Ismul Azam begini enggak sembarangan ya gitu ya, karena Allah berikan tuh Asmaul Azam itu kepada orang-orang yang benar-benar ya pilihan Allah tuh gitu ya. Jadi enggak sembarangan gitu ya. Yang mana tuh gitu ya, kan ada Ismaul Azam, ada Asmaul Husna ya. Dalam Asmaul Husna ada Asmaul Azam di situ, cuman yang mana ya kita nggak tahu gitu ya. Nah kalau yang Allah ajarin tuh, nah ini Asmaul Husna dengan apa Asmaul Azam, dengan disebut ya nama itu langsung tuh ya Allah kasih gitu ya, Allah kabulin ya doanya gitu, apa yang diminta Allah langsung kasih gitu tuh ya. Nah tuh Siti Aisyah minta diajarin, dikasih tahu, tapi Rasulullah nggak kasih tahu tuh gitu ya. Ya karena ini nggak sembarangan ya gitu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ya rab'u sauti bizikri hina yansarifun nas minal makdubati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Abbas adalah terjadinya tuh rab'u saut ya, mengangkat suara bizikri dengan zikir, artinya berzikir dengan keras ya, sebutan la ilaha illallah gitu, hinayan sarifun nas, ketika berpalingnya manusia minal maktubati, dari sholat fardu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah. Jadi di waktu Rasulullah tuh banyak orang habis sembahyang berjalan, nah hanya dibaca tuh zikirnya dengan keras gitu ya, supaya mereka tuh kan kumpul lagi ya. Tadi kan habis itu assalamualaikum udah pada jalan kan. Nah akhirnya ya pada Rasulullah tuh, nah dibaca zikir dengan keras tuh ya, supaya mereka ya kumpul tuh nggak jalan gitu ya. Tuh ada di Rasulillah kata Ibnu Abbas tuh ya itu. Wa ma kunna na'rifu in qida usalah illa bi rab'in nas aswatihim bitakbir. Tadi kami tidak mengetahui ya selesainya sholat kecuali dengan orang mengangkat suara ya, mereka itu dengan takbir gitu ya. Nah ya, jadi kapan tuh ya selesainya sholat, nah ya ada suara tuh
mengucapkan dengan ya takbir Allahu Akbar gitu ya. Dalam zikir tuh ya yang baca subhanallah subhanallah ya Allahu Akbar tuh gitu ya. Nah, itu katanya kata Ibnu Abbas tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi apabila Rasulullah itu selesai berpaling dari salatnya. Itu Rasulullah apabila selesai salat, nah itu Rasulullah tuh apa? Qala Nabi ucapin ya astagfirullah salah samaratin. Ya, Nabi itu begitu selesai salat ucapin astagfirullah 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 ya nggak ada al-azimnya sini. Ini riwayat yang ini nih ya riwayat yang sahih nanti Bukhari riwayat yang lain lagi nanti ada astagfirullah al-azim gitu ya. Nah ya wa atubu ilaih. Nah itu ada riwayat-riwayat banyak dah. Nah kalau yang apa nih ya hadis yang kuatnya begitu Rasulullah tuh ucapin astagfirullah 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 3 kali tuh ya. Tuh ya. Jadi Rasulullah tuh habis sembahyang ucapin istighfar gitu ya. Ya kita jangan nggak baca gitu ya, minta ampun sama Allah gitu ya. Nah, kok minta ampun emang habis berbuat dosa. Ya, udah dosa sih. Sembahyang. Kok minta ampun gitu. Tuh orang yang sok apa tuh nggak punya dosa, ngomong kan begitu. Ya, nah gitu ya. Nah kan kita dalam sholat itu kita aja berpalingnya hati kita itu ada udah termasuk apa lalai kita sama Allah kan gitu ya. Nah tuh ya. Nah jadi kita ya istighfar lah ya karena kita punya kesalahan kelalaian sama Allah gitu ya. Nah ya istighfarin dah tuh gitu ya. Nah ya apalagi model kita membanyakan gak usuknya. Ya daripada usuknya gitu ya. Ya istighfar atau astagfirullah tuh Nabi baca 3 kali ya. Kalau kita mau lebihin nggak apa-apa. Summa yaqulu kemudian Nabi baru habis istighfar bilang Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram tentu ya. Allahumma antas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ini yang singkat aja nih ya. Nah gitu nanti yang susunan yang ini tuh ya begitu Allahumma antas salam minkas salam alaika yaudu salam fa inna rabbana bi salam wa adkhilnal jannata darussalam ya tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram gitu ya. Nah itu ya Nabi baca tuh ya Allahumma antas salam. Nah kemudian Nabi baca lagi terusannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu ya itu Rasulullah baca ya kalau kita di sini baca maghrib sama subuh gitu ya. Nah gitu. Nah terus lagi Nabi baca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala na'budu illa iyyahu ya gitu ya lahul nikmatu walahul fadlu walahus sanaul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manakta wala ranfa uzal jad minkal jad. Nah itu ya itu zikir ya Nabi baca gitu ya Allahumma ni alima ataita tuh terus lagi ya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat pelit wa a'udzubika minal jubni aku berlindung daripada pengecut wa a'udzubika an uraddu ila arzalil umur ya Allah aku berlindung kepadamu ya dikembalikan saya kepada umur yang jelek itu aradul umur ya sampai umur 2 yang bawa ke pikunan itu ya itu arzalil umur pikun ya gitu ya jadi jangan sampai kita ya sampai umur 2 ya pikun gitu ya. Nah, itu ya minta perlindungan arnya an uraddu ya an uradda ilayya ya al ila arzalil umur an uradda ila arzalil umur tuh ya wa a'udzubika min fitnatid dunya ya Allah aku berlindung daripada fitnah dunia wa a'udzubika min azabil qabri ya wak ya itu ya tuh
nih susunan apa nih kalau ini nggak berdasarkan susunan nih, ya berdasarkan hadis itu ya. Jadi kalau yang kita baca itu udah ada disusun ya dari hadis ini juga diambil gitu. Nah itu Sadatul Alawiyin. Nah itu nyusun bacaan-bacaan kita tuh ya dari astagfirullahalazim kalau maghrib kan gitu-gitu. Nah baca la ilaha illallah syarikalah kan gitu ya 10. Nah terus baca malam apa tuh ya Allahumma ajirni minan nar gitu kan. Allahumma antas salam baca Fatihah ya baca kulhu baca terus sampai baca tahlil atau apa gitu. Nah itu yang udah disusun ya diambilnya dari hadis Rasulullah gitu. Nah kalau ini ya berdasarkan hadis jadi nggak apa tuh nggak ketahuan jadi ya nah ya berantakan gitu ya. Nah kalau kita menyusun ya nggak apa-apa kita susun sendiri gitu berdasarkan ya hadis-hadis yang kita tahu mana nih yang mau kita penting ya kita baca kita ini yang enggak kita tinggal gitu nggak apa-apa kita pilih ya karena banyak tuh doa-doa Rasulullah ya gitu ya kita tinggal lihat gitu. Nah itu Sadatul Alawin udah kumpulin gitu nih menurut dia ini adalah bagus ini adalah banyak faedahnya banyak asrarnya hanya dibikinin tuh gitu ya. Nah kalau mau kita nggak cocok nggak apa-apa bikin diri nyusun diri ya nggak disuruh ngikutin dia enggak ya. Nah kalau nggak mau repot ikutin dah gitu ya terserah kita gitu ya. Nah ya gitu ya jangan kita bilang oh nggak ada tuh zaman Rasul begitu lah ada hadisnya teman ya bisa sono hadisnya ada yang riwayat Bukhari Imam Tabrani Imam ini kan gitu. Nah ulah dia tuh ulama yang itu tuh yang udah nyusun udah pelajarin duluan kan gitu ya dari pelajari ini hadis ini bacaan ini dari riwayat imam ini bacaan imam ini gitu ya. Nah, kalau kita mau nyusun ya silakan nyusun aja sendiri gitu. Nah kalau kagak ya ikutin dah gitu ya. Nah gitu ya. Nah nggak repot jadinya gitu. Nah itu ya. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqulu ma min ahadin minkum tidaklah dari seorang kamu illa wa huwa mustamilun ala fitnatin kecuali dia itu diliputi dengan fitnah kata Ibnu Mas'ud ya. Jadi setiap orang kita ini itu selalu mustamilun yaitu diliputi dengan fitnah gitu ya. Nah ya nah udah pasti kita tuh ada cobaan-cobaan fitnah macam-macam ya yang fitnah cobaannya begini medan hidup tuh fitnatul mahya ya fitnatul mahya fitnah apa cobaan waktu kita hidup masing-masing ya yang sakit ya gitu ya yang susah yang kaya yang apa itu semua cobaan Allah coba ya gitu ya Allah kasih itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya dengan cobaan-cobaan begitu nanti Allah lihat siapa di antara kita ini yang ayyukum ahsanu amala yang amalnya bagus gitu ya dikasih cobaan. Jadi nggak ada yang mulus aja gitu ya para anbiya para aulia itu semua ada cobaan ya gitu ya setiap Allah tuh kirim seorang nabi udah pasti ya Allah kirim orang yang bakal nentang dia ya nggak ada tuh seorang nabi diutus ya semua orang ngikutin aja ada Allah kirim ya tuh ya dari namanya apa tuh dari Nabi Nuh dah itu kalau Nabi Adam kan belum baru keluarga doangan itu aja keluarga aja udah dari ribut kan gitu ya Nabi Adam tuh belum orang lain kan gitu. Nah Nabi Nuh dah tuh yang mulain banyak kan nah itu ya anaknya istrinya kaumnya macam-macam turun kepada ya Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Ibrahim kan gitu tuh fitnah tuh ya dari kalangan dia tuh gitu ya terus gitu tuh ya itu ada fitnah tuh Nabi Muhammad nah sama kan ya gitu ya nah ya jadi nggak mulus gitu dia kirim Nabi nih lah nggak ada yang nentang pada semua ngikut nggak ada gitu ya semua Allah kasih gitu ya para aulia gitu juga sama gitu ya nah ya karena cobaan nah kita aja pribadi sendiri kan Allah kasih gitu kan cobaan-cobaan gitu ya wala tahsabanna lazina ya antakula amanna wa hum la yuftanun ya wala tahsabanna lazina ya jangan kamu sangka bahwa kamu bilang amanna wa hum la yuftanun kamu tuh bilang beriman kamu enggak bakal dicoba diuji itu pasti
ya apabila kita tuh ya bicara ngomong itu mau bener dah gitu, ya kita bilang mau bener itu udah pasti ada cobaan gitu. Karena bukannya tahun ini romannya udah nggak bisa gitu lagi dah, aku bawa insaf dah gitu ya. Kita ngomong begitu, besok kan Allah kasih tuh ya itu cobaan bener nggak? Ya mungkin sehari 2 hari nggak enak dah kan gitu ya. Nah kita ngomong nggak kesiangan aja kan bangun. Ya, kalau coba bener gitu lu nggak kesiangan ya, tahu kalau kasih ada aja. Gitu cobanya ntar di rumah kita ya ntar di luar ntar apa ada ya buat gitu wah ya akhirnya ya bangun subuh jadi kesiangan kita baru ngomong alhamdulillah nih udah seminggu nggak kesiangan kan gitu tahu-tahu ya anaknya nggak bisa tidur itu kan atau cucunya sakit jadangin ya atau juga ada orang rame jalanan gua nggak bisa tidur ya dekat subuh baru ya ngayap kan gitu ya. Nah itu tuh cobaan kenapa gitu ya. Nah, ya setiap tuh kata Ibnu Mas'ud ya bilang gitu mamin ahadin minkum illa wa huwa mustamilun ala fitnatin li annallaha ta'ala yaqulu innama amwalukum wa auladukum fitnatun tuh ya karena Allah berfirman ya innama amwalukum ya hanya saja tuh ya harta kamu ya kita punya harta itu adalah cobaan buat kita itu ya emang orang punya duit tuh nggak ada cobaan ya orang banyak punya duit kita kata lu anak punya duit sih enak banget enak aja gitu nah katanya punya duit enakan lu gitu gitu ya kalau orang kaya banyak yang datang iya lah kan gitu banyak yang nonton banyak apa lagi nggak bisa tenang dia lah gitu nah kalau yang nggak punya duit iya kayak yang datang nggak ada yang temenin gitu ya anteng dia kan gitu ya nah cobaannya lain lagi nah, gitu ya nah, ya kalau nggak punya duit kan gitu ya jadi nggak ada tuh ya orang tuh nggak ada sini semua ada tuh ini nama amwalukum tuh harta kamu nah juga wa auladukum anak kita ya jadi cobaan kita punya anak kan yang begini macam-macam tuh kan gitu ya yang rajin yang males kan gitu ya yang dengar kata yang andal kan gitu ya gitu ya kasih tuh macam-macam gitu ya nah tuh ya jangan bilang enak aja gitu ya macam lah gitu ya semakin banyak ya semakin ya macam-macam dan ininya cobaannya tuh itu ya nah amwalukum wa auladukum fitnah tuh. Ya, gitu Al-Anfal. Pamanis ta'aza minkum falyasta'iz billahi min mudallatil fitan. Nah, kata Ibnu Mas'ud, siapa orang yang mau berlindung di antara kamu, maka falyasta'iz billah, maka mintalah perlindungan ya kepada Allah min mudallatil fitnah daripada fitnah-fitnah yang berat gitu ya. Nah, ya, dari fitnah-fitnah yang berat kita minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itulah ya yang Nabi ajarin tuh ya, kita berlindung ya daripada ya fitnah-fitnah yang besar tuh mudallatin. Wa kana Abu Imran al-Juni rahimallahu ta'ala radhiyallahu an yaqulu lamma nazalal azabu ya yaqumu ya bi qaumi Yunus faza'u ila sayhin minhum ya kata Abu Imran ya al-Juni rahimallahu ta'ala radhiyallahu an tatkala turun azab kepada kaum Nabi Yunus ya. Jadi ketika tuh kepada Nabi Yunus tuh turun azab, faza'u ila sayhin minhum. Mereka itu ya segera tuh lari kepada syekh mereka, guru mereka tuh. Gitu ya. Jadi begitu tuh di kaum Nabi Yunus turun azab, nah itu mereka tuh buru-buru ya pada ya segera kepada punya syekhun ya gurunya tuh gitu ya. Ah gitu ya. Ah syekhun ya minhum faqala lahum maka mereka bilang tuh ya gurunya bilang kepada mereka
kulu ucapkanlah oleh kamu apa ya hayyu hina la hayyu ya muhyi ya muhyil mauta la ilaha illa anta. Ya, gurunya itu bilang, ya, ucapkanlah oleh kamu ya hayyu, ya Allah yang hidup. Ya, gitu. Hina la hayya, ya, ketika tidak ada yang hidup, gitu. Ya muhyi, wahai Allah yang menghidupkan al-mauta, orang yang mati. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau. Gitu. Pakulu, maka mereka baca nih, ya, doa ini. Maka syafa'an humul azab, maka Allah bukakan, artinya Allah singkirkan tuh azab. Mereka begitu bilang, ya hayyu hina la hayya ya muhyil mauta la ilaha illa anta. Gitu ya. Nah, mereka ucapin tuh, nah Allah ya bukakan tuh azab, artinya Allah singkirkan tuh azab itu ya dari mereka tuh. Nah, apa azab? Qala faj'aluha dubura salatikum. Jadikanlah doa ini setiap selesai sholat kamu. Ya, begitu kita selesai sholat kita tuh, kita dalam berdoa, bacalah doa ini. Ya, setelah selesai sholat fardu tuh, gitu. Tuh ya, kata Syekh tuh gitu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an iza sami'a rajulan yaqulu. Ya, Sayyidina Umar tuh apabila dengar ada orang baca begini, Allahumma ghfirli khati'ati ya, khataya ya. Allahumma ghfirli khataya gitu. Nah, ada orang lagi ada doa begitu, Allahumma ghfirli khataya, ya Allah ampunin dosa-dosa saya. Nah, Sayyidina Umar bilang fayaqulu lahu, ya, Sayyidina Umar bilang kepada orang itu, ya, gitu ya, bilang astagfirullah ya minal amdi, ya, gitu. Ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau minal amdi, dari kepada kesengajaan. Fa innal khata qad tajawwazallah ta'ala anhu. Karena kalau yang namanya kesalahan itu Allah biasanya Allah dah maafin gitu ya, kata Sayyidina Umar nih. Jadi ada orang, ya Allah ya ampunin tuh ya kesalahan saya. Nah, Sayyidina Umar bilang, ya jangan ucapin gitu, kalau bisa astagfirullah minal amdi gitu. Ya Allah ampunin dosa-dosa saya yang sengaja. Nah, kalau kesalahan itu biasanya qad tajawwazallahu ta'ala anhu, Allah telah maafin kalau kita berbuat ya suatu kesalahan ya enggak sengaja. Ya, jadi yang Allah nanti apa tuh ya anggap itu suatu dosa. Nah, kalau kesengajaan kita gitu ya. Ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah SAW yaqulu ba'da salam, Nabi baca sesudah salam nih minas subuh, dari salat subuh, Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah itu ya, Rasulullah tuh habis sembahyang subuh doa baca tuh ya. Ini Rasulullah tuh anjurin kalau kita habis sembahyang subuh mintalah ya rizqul abdan, ya rezeki badan, artinya rezeki yang buat nunjang ya badan kita ini gitu tuh ya, rezeki zahir ya, kita minta habis sembahyang Allah tuh minta diluaskan rezeki apa semua. Nah itu habis sembahyang subuh mintanya. Nah kalau sore ya, nah itu buat nambah rezeki batin ya gitu ya, rezeki batin minta sama Allah ya supaya pikiran kita enak ya. Allah maj'al nafsi nafsan mutmainnatan thayyibatan gitu, minta ya Allah jadikan ya hati saya ini tenang enak gitu ya. Nah tuh ya, tuh ya Nabi baca tuh gitu ya. Majikan Allah marzuqni ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala gitu ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah sallam yusabbihu ba'da subhi. Rasulullah itu baca tasbih sesudah sholat subuh berapa? Asran 10 kali. Ini riwayat tadi ya. Jadi Rasulullah baca bismillah subuh baca subhanallah subhanallah 10. Nah, kemudian wa yukabbiru asran. Allahu akbar Allahu akbar. Wa yuhamidu dan baca Nabi alhamdulillah alhamdulillah 10 kali gitu ya. Nah, tuh ya ini hadis. Nah, tinggal disusun kan. Kalau kita susun subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar gitu ya. Nah, kemudian ya wa fi riwayatin gitu ya. Nah, ya. Ya, gitu ya. Watarotan dan sewaktu-waktu Nabi baca yusabihu salasan wa salasin tuh ya. Waktu-waktu Nabi baca tasbihnya 33 tuh yang kita sering baca. Gitu. Wa yukabbiru kazalik wa yuhammidu kazalik. Baca Allahu akbar alhamdulillah sama seperti itu juga 33 tuh. Nah, wa yahtimul mi'ah dan dihatamin supaya 100. Itu kan 33 kan jadi 99 kurang atau. Nah, ditutup tuh ya dengan di akhirnya. Nah, gitu ya. Bayuh tamu tuh di akhirnya ya. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu biasa itu habis Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ya. Nah, buat nutup jadi 100. Itu Rasulullah baca katanya. Nah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah sallam bilang hazihi akhiratu ba'da sholati subhi asran. Dan Rasulullah bilang inilah akhir ya sesudah sholat subuh baca 10 wabak dan maghrib asran dan sesudah semaghrib juga 10. Summa yaqulu kemudian dibilang Allahumma ajirna minan nar gitu ya. Nah, itu sab'an. Ya Allah, ajirna minan nar sab'an tuh 7 kali. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'adu tasbih bil yadi. Dan adalah Rasulullah sallallahu tuh menghitung ya tasbihnya itu dengan tangannya. Gitu, taratan suatu waktu ya. Ya rata-rata ya'uduhu bin nawa dan suatu waktu Nabi ngitung tasbih itu dengan biji ya dengan biji korma. Nah, gitu. Jadi suatu waktu Nabi hitung tasbih itu subhanallah subhanallah ya pakai tangan gini ya gitu ya. Nah, suatu waktu tuh Nabi pakai biji. Karena zaman Nabi itu belum ada tasbih. Itu ya. Gitu, ini tasbih jangan dianggap bid'ah, sunnah gitu. Cuman memang belum ada yang bikinin gitu. Jadi pada masing-masing ya yang pakai tangan begini, ya yang pakai batu gitu, yang pakai kerikil kan gitu. Jadi ngitung tuh tasbih karena mereka tuh baca tasbihnya pada banyak-banyak gitu. Ya ada sahabat tuh riwayatnya pakai benang dibungsel-bungsel ya jadi 1000 dibacanya 1000 tuh ya banyak baca subhanallah subhanallah 1000 nah dibungsel 1 bisa lagi 1 jadi 10 bungselan gitu ya. Nah, kalau kita sekarang kan udah banyak alat ya buat itu ada yang buat apa dari apa tuh biji korma ya biji korma. Nah, kalau sekarang kita udah banyak alat tapi kita tuh tasbih macam-macam kan ya yang dari tulang yang dari kayu yang dari batu ya. Nah, tinggal kita lah ya yang mau pakainya gitu ya pakai tasbih ya karena tasbih itu ya nikmal muzakir. Nabi katakan nikmal muzakir as-subha ya sebaik-baik yang ngingetin kita adalah tasbih. Jadi begitu kita pegang tasbih itu adalah kita langsung teringat pada Allah ya kita gerakin tuh tasbih ya bergeraklah hati kita tuh untuk berzikir. Tapi kalau kita pegang begini nggak pegang apa-apa kan lupa itu ya kita lupa apalagi orang modal kita banyak lupanya gitu ya yang udah banyak berzikir pada Allah aja kalau nggak megang gitu masih nah, itu ya perlunya Imam Junaid Al-Baghdadi tuh dia selalu pegang tuh tasbih gitu ya kan tasbih
ya pegangnya aja udah dapat pahala kan gitu ya. Ya ada seorang wali min auliyaillah tuh ngimpi ketemu Rasulullah, ya bilang, ya Rasulullah saya pengen dengar hadis yang langsung dari engkau ya Rasulullah, apaan gitu ya. Nah ya Rasulullah bilang, ya ada 3 macam kerjaan tuh ya gitu ya. Nah ya pertama pegang tasbih kan gitu ya. Nah itu ya kita pegang tasbih tuh. Nah gitu tuh ya. Itu kita pegangnya aja udah dapat pahala ya. Nah ya yang kedua itu kita minum kopi ya, bau selama mulut kita bau kopi itu kita dapat pahala nilai. Nah yang ketiga ya kita ziarah tuh kepada ya para aulia-aulia ya, sekalipun mereka itu udah hancur ngapa itu dapat pahala gitu tuh ya. Nah ya kita ziarah kubur ya pada ya maka para aulia-aulia tuh itu dapat pahala tuh ya. Pengen tasbih aja tuh ya, kita pegang tasbih ya. Nah itu ya dapat pahala itu ya. Nah kalau Quran kita ngeliat aja udah dapat pahala belum dibaca. Nah tasbih gitu juga ya, kita pegang tasbih ya gitu kemana kita jalan atau apa. Nah itu ya. Nah itu ya tuh anjuran itu ya. Itu taklid takdis itu ya tasbih. Nah gitu ya. Ya bin wayak udu tuh karena Rasulullah tuh yak udu tasbih bil yadi tarotan yang uduhu bin nawa. Sewaktu-waktu Nabi ya itu apa tuh hitungnya dengan ya biji korma. Wayakulu Nabi bilang la ya kepalan na ahadukum anit tasbih wa tahlil. Nabi bilang janganlah lupa salah seorang kamu dari tasbih dan tahlil. Artinya jangan lupa baca tasbih dan tahlil, wa takdis dan takdis. Ya, gitu ya. Nah, ya, bayan sarrahmah ya, gitu. Bayan sarrahmata. Kalau dia tuh lupa bertasbih dan takdis, berarti dia lupa dengan rahmat Allah tuh. Wal yaqud ya, gitu. Nah, ya wal yaqud ahadukum bil analil, hendaklah hitung tuh ya, gitu tasbih kita itu, ucapan tasbih itu dengan anamil, yaitu dengan jari-jari. Ya dengan jari kita nih, hitung dah subhanallah 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 gitu ya. Ah gitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah gitu ya. Ah pakai jari hitung gitu ya. Ah bil anamil. Fa'in nahunna mas'ulatun mustantiqatun, karena nanti jari-jari kita ini katanya ya, nah jari kita ini fa'in nahunna mas'ulatun, dia itu bakal ditanya gitu ya, mustantiqatun, dan dia ini bakal bicara. Nanti kita ditanya nih ya, dari jari kita nanti ditanya ya, lu ngapain aja. Nah ya saya bertasbih, jawab dia ngomong ya gitu ya, tuh tasbih tuh ya mustantikotnya. Nah berbicara wadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Rasulullah SAW masuk kepada istrinya nih, wa baina yadaiha nawa, di depan tuh istrinya ada biji korma, au hasa atau kerikil ya, tusabbihu bihi, dan dia itu bertasbih dengannya tuh ya, dibaca tuh subhanallah atau subhanallah subhanallah gitu ya. Nah pakai biji korma atau pakai kerikil gitu ya. Nah tusabbihu bihi. Faqala, maka Rasulullah SAW ya bilang ya, ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki, mau gak saya kasih tahu kamu yang lebih mudah buat kamu, min haza ya, dari ini nih yang kamu kerjain, wa abdalu, dan yang lebih ya apa bagus tuh, lebih abdal. Apaan? Nah bacaannya ya, subhanallah adada ma khalaqo wa khalaqa bis sama, subhanallah adada ma khalaqa bil ard, subhanallah adada ma baina zalika. Nah itu ya, itu katanya kalau kamu baca tuh sekali itu melebihi dari itu, kata Nabi nih, subhanallah adada ma khalaqa bis sama ya, maha suci Allah ya sebilangan yang diciptakan Allah di langit. Di langit apaan tuh
ya banyak kan gitu. Yang kita baca sekali itu dapat pahala segitu. Ya, subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah sebilangan daripada yang diciptakan di bumi. Subhanallah adada ma baina zalik. Ya, subhanallah maha suci Allah sebilangan yang ada antara langit dan bumi tuh gitu. Nih baca sekali, wah berarti lebih daripada yang kamu baca tuh pakai apa tuh ya, pakai biji-bijian tadi gitu ya. Wada kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maratan ala Sofiyata. Nabi masuk datang suatu waktu tuh kepada istrinya yang namanya Sofia. Wa baina yadaiha dan di depan dia tuh Sofia arbatu alapin nawati, yaitu ada 4.000 ya biji korma. Ya, si Sofia tuh ya baca tuh tasbih ya, biji kormanya ada 4.000. Kita belum pernah kerjain ya. 4.000 lah banyak ya. Ya gitu. Itu tasbih 1.000 tuh. Yang kecil tuh. Itu kecil ya 1.000. Ya, kalau yang gede-gede begitu, ya jangan tahu. Iya 1.000. Panjang. Kalau yang ukuran ya tasbih ini 1.000 banyak gitu. Nanti ini itu kecil tuh, haji muti kecil ya 1.000 tuh. Itu ya. Ya kalau yang segini dari sana nyampe sini ya tuh ya. Apalagi 4.000 ya. Tuh istri Nabi tuh ya punya biji. Kalau biji korma kan bisa segini kan. Iya, yang segini kan ada dia tuh kayak biji apa korma ajwa, ya kan segini itu, ya. Nah ini 4.000 segini, banyak banget tumpuk. Ya, ini jangan dicela tuh orang-orang yang ini gitu. Ini duduknya aja tuh baca gitu, ya. Itu 1.000, ya. 100 aja kita segitu-segituan, kebanyakan, ya. Ya. Kita nggak kalau 100 ya udah kebanyakan. Dia 4.000 tuh gitu ya. Arba'atu alapin tuh nawatnya 4.000 biji korma tusabbihu biha, yang dia itu bertasbih tuh si Sofia tuh biha dengan dia tuh 4.000 kayak gitu. Tuh ya dibaca subhanallah 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 ya 4.000 ya. Kapan habisnya sih dia? Iya ambil atuh subhanallah subhanallah. Keburu bosan. Nah udah dah ya, kalau nggak bisa habis. Nah itu ya. Nah, ya baca tuh ya tuh sabihu biha. Faqala maka kata Rasulullah ala u'allimuki bi aksara mimma sabahti bihi. Mau gak saya ajarin pada kamu yang lebih banyak dari apa yang kamu bertasbih ini? Faqalat lahu maka berkata Sofia kepada Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajarin saya. Qala kata Nabi, kuli baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Itu ya. Nah ini ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Ya apa ya bersubhah suci di Allah dan segala puji baginya bi adada khalqihi sebilangan makhluknya ya. Makhluk Allah ada berapa biji kan gitu, mencapai sekali gitu ya. Nah inilah ya. Ini untuk itisad ya, untuk cari yang lebih apa tuh ya, singkat tapi nilainya banyak gitu ya. Jadi kalau dari kalangan kita dari sunnah wal jamaah pakai nih hadis ini. Ada juga yang nggak mau, masa sekali bacanya segitu jadi segitu gitu ya, dia nggak mau. Ini kalau bisa sekali ya udah gitu ya. Nah bacanya aja sekali, masa sebilangan itu nggak mungkin kan gitu, dia nggak mau tuh ya. Dan Rasulullah ajarin ya, dipakai akalnya gitu ya. Ya jangan begitu, jangan ya, kita nggak boleh begitu. Jadi apa yang Rasulullah bilang kerjain aja gitu ya, gitu. Nanti jangan tanggung jawab Rasulullah sono, dia udah kerjain. Jadi kalau kita nentang ya berarti kita nentang Rasulullah ya, menjadi hujah di sono kita gitu ya. Nah tuh ya, jangan apa ya, jangan ngelawan dah
Ya, kalau Rasulullah bilang begitu, udah ikutin aja, ittiba ya pada Rasulullah. Ya, jangan sampai kita ya pakai otak kita. Ya, ini zaman sekarang orang kan banyak pakai pikiran dia. Apa yang ulama-ulama bilang yang bukan begitu dikagak pakai, ya dipakai pendapat dia. Ya gitu ya. Nah, tuh gitunya. Tuh kata Rasulullah. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu inda sirafihi, dan adalah Rasulullah SAW bilang baca nih ketika Nabi berpaling. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh ya Rasulullah kalau udah selesai tuh ya acaranya ya dia mau berangkat bilang nah baca tuh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dakwahum biasanya ya dakwahum biha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfirullah ya bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selesai gitu ya. Nah, itu Rasulullah kalau ya mau berpaling dari ya tempat duduknya, mau berangkat mau gitu. Nah, dibaca tuh doanya tuh ya. Nah, doa penutup gitu. Nah, bisa tuh ya bacaan-bacaan ya yang kita baca di dalam sholat tuh dianjurin duduk gitu. Ya di sini nggak komplit, yang komplit nanti kalau mau di Al-Azkar ya kitab Azkar Nawawi. Nah itu Imam Nawawi ya kumpulin tuh doa banyak gitu macam-macam dah. Nah gitu ya. Hanya kalau kita nggak mau repot, udah ngikutin aja apa yang sudah disusun oleh Sadatul Alawiyin gitu, nggak repot. Jadi kita nggak perlu nyusun-nyusun baca apaan, udah baca aja itu yang udah ya karena mereka tuh udah pikirin ya tentang ya keutamaan zikir-zikir yang dibaca ya karena mereka tuh udah ambil di apa tuh disurtil ya ini kalau baca ini sama ini mendingan mana gitu kan udah ulama kan gitu karena mereka tuh tahu asrar ya rahasia-rahasia daripada ya ayat-ayat Quran, rahasia daripada hadis Nabi, ya rahasia ini gitu. Nah jadi mereka tuh nanti pilih itu mana yang lebih cocok buat kita tuh dicariin gitu ya udah tinggal baca aja dah tuh hanya di dalam ini apa tuh ya dikatakan tuh kalau doa apa tuh zikir yang habis bayang subuh itu udah disusun tuh ya oleh Sadatul Alawiyin itu adalah doa yang untuk memudahkan rezeki gitu dari mulai kita baca tuh ya dari la ilaha illallah salah tuh nomanta salam kan baca Fatihah tuh baca Fatihah kulhu falaq nas alif lam mim kan ya nah terus ayat kursi amanah rasul nakulillahumma kan terus sampai sunut tuh itu semua tuh ayat-ayat yang udah mempunyai asrar untuk memudahkan rezeki gitu ya kita mau nyari-nyari lagi belagu banget ya gitu ya nggak mau yang itu ya gitu ya mau nyari sok tahu gitu ya nah padahal tuh dia ulama udah pilihin tuh cari ini yang cakep gitu ya kita nggak mau kita mau nyari yang ya menurut kita itu ya sok tahu gitu kita ya nah, kita nggak tahu kan asalnya apaan ya kita kan nggak tahu tuh asal-asal gitu ya itu udah ayat-ayat yang seperti itu. Nah kalau yang maghrib ya hampir sama juga kan gitu ya. Nah teman beda dikit. Nah, kalau asar tuh nah itu banyak kan ya zikir-zikir untuk ya ya rezeki batin gitu ya. Itu yang yang disusun para ya para ulama-ulama Sadatul Alawiyin ini kan nanti beda-beda tuh ya zikir lohor asar beda, maghrib beda, isya beda, kan gitu, subuh beda. Nah itu ada, ya semua ada ininya apa tuh, ya. Nah ada fadilah-fadilah, ya yang apa, ya yang kita pada nggak tahu gitu, ya mereka dah tahu tuh gitu. Ya bagusnya kalau kita nggak mau repot, ikutin aja dah, ikutin ya para ulama-ulama gitu. Hanya bagusnya tuh zikir-zikirnya begitu gitu kan ya, yang benar-benar dari ulama. Karena kalau dari mereka itu mereka juga ngerjain gitu. Jadi kalau kita baca dia ngikut itu emang dia juga yang udah
baca gitu. Meskipun dia udah mati, kita baca. Nah, itu dia berarti ngikut gitu ya. Gitu. Hanya kita jadi didampingin. Kalau gitu kan, kalau dari ya para ulama. Nah, kalau nggak jadi para ulama, siapa yang dampingin? Gitu. Jadi kita baca nih ya dari ulama, dari ini gitu. Nah, itu kita baca. Nah, langsung gitu ikutin baca gitu ya, ikut sampein tuh kepada Allah apa yang kita baca emang dari dia. Nah, apalagi dari gurunya sampai kepada Rasulullah gitu ya. Begitu. Ya, kalau doa yang dari ya masaih gitu ya. Nah, kalau doa yang boleh kita nutur ya. Nah, sampai nah iya, nah siapa yang bawa ke sono? Iya, yang boleh nutur. Iya, dapat dari sono, dapat dari sini. Wah, mau kita nih bagus nih, ya, ada terjemahannya, ada ininya, gitu lah, gitu, ya. Tapi belum tentu itu kan menurut kita, ya. Nah, tapi apa yang ya disusun para itu kan kita nggak tahu, ya. Menurut pikiran itu, aduh bagus nih, ya. Tak tahu, ya. Nah, nggak sampai, kan gitu. Nah, nggak ada yang bawa ke sono, itu. Nah, kalau kita dari masaih yang begitu kan ada yang bawa. Jadi ada yang bawa, ayo. Ya, gitu. Ya, kita ngikut tuh. Jadi yang anterin ayo sono. Apa yang kita baca tuh, ya, nah terus satu dibawa terus sampai kepada Rasulullah tuh, gitu, ya. Itu perlunya tuh, ya, yang namanya ijazah bacaan begitu, ya. Jadi buat tawasul kita, gitu, ya. Kan kalau kita aja kan belum tentu. Iya, kita yang baca, kita baca nih, belum tentu. Kenapa? Ya, nah kebersihan diri kita belum, karena ada itu kan, gitu. Nah kalau ada yang bimbing kan, ada yang nuntun, gitu. Emang kita bisa ketemu presiden? Bisa nggak? Nah, kagak, kudu ada yang apa? Ada yang bawa. Kalau ada yang bawa kan, gampang. Gitu, nggak perlu begitu, ya, nggak perlu pakai ya tawasul langsung aja, nah jalan dah sudah, ya, nggak ditangkep, gitu. Iyalah, mau ketemu presiden, nggak usah presiden, ya, menjadi ketemu wali kota aja lah, langsung ujuk-ujuk aja ke sono, gitu, ya, bisa, gitu. Namanya biar ada kita tawasul kan gitu, ya, wasilah tuh. Ya, itu nonya Allah bilang dalam Quran wa watagu ilaihil wasilah, cari tuh hubungan buat Allah itu wasilah melalui siapa kita gitu, apalagi yang namanya ibadat zikir begitu ya. Jadi jangan ya itu, nah, karena kan emang tadi buka-bukain tuh di YouTube kan, ya baca tuh ada emang ada sesuai dengan apa tuh dari hadis dari apa, tapi yang bawa kita sudah siapa ya, itu kan teman ya laksana apa tuh kan teman ya. Nah, kayak umpama obat atau apa tuh teman digelar ini obat ini yang tanggung jawab dokternya siapa? Kan nggak ada kan? Gitu ya. Cuma digelarin tuh, nih ini obat ini kan gitu. Jadi kasih ini obat pusing ada, apalagi obat pusing udah macam-macam tuh. Ya, botek ada ini gini kan gitu. Ya, ini kan gitu. Mau makan semua tuh. Ya, gitu. Nah, ini kan kita kalau udah banyak begitu kan, mesti ada yang milihin. Mana tuh yang lebih afdol? Makan minum bodrek, apa panadol, atau apa tuh lagi kan gitu kan banyak tuh obat pusing. Gitu. Nah, mesti ada. Itu, ya. Itu. Nah, kan ada dokter nanti, oh ini jangan ini nih, ini aja gitu, ya. Nah, dengan alasan apa? Nanti kan dokter kan tahu. Nah, kita punya ya ikutan itu. Nah, kalau enggak ya kita tahu nih obat nih semua gitu. Nah, ya yang mana yang kita mau minum. Ya, itu ya. Tuh, ya. Ini perlu yang namanya tuh ijazah ya. Jadi sekarang udah dibukain tuh YouTube dah, tinggal lo yang nyari pada gitu ya. Ngamal apaan aja ada di gitu ya. Nah, kita mau kemana tuh? Ya, kalau kita ya kita kebingungan kan. Ya, ini wah ya masing-masing ya komentar gitu. Ya, Sholawat gitu. aja banyak. Hah? Sholawat aja banyak banget. Nah iya, sholawat apa dua doa dah gitu. Ya, kan gitu ya. Yang mana tuh kita hanya perlu kita tuh ya cari itu ya. Nah, ya
wasilah-wasilah, ijazah dari ya gitu. Jangan kita main ngambil-ngambil aja gitu, buka ya HP yang gitu. Wah, nih ada nih doa bagus nih, amalin ya gitu ya. Buat sakit kepala apa buat apaan gitu. Kalau buat berak-berak, buat sakit kepala gitu ya. Nah, ya. Dan juga kadarnya juga kan usia Pak. Ya berapa? Jangan overdosis kan. Yang nentuin gitu siapa? Ya, gitu kan? Itu kan obatnya gitu. Kan ya pabrik kan ngeluarin obat doang. Ya, pabrik bikin tuh obat ini, obat batuk, obat kalau dikeluarin kan. Nah, yang nentuin tuh minumnya sekali tuh sehari 3 kali. Ya, berapa gitu. Tuh yang nentuin siapa? Nah, dokter bukannya pabrik. Iya, pabrik kan nentuin kan. Udah jaga, nih buat sakit kepala minumnya sehari 2 kali gitu, campurannya ini. Kan ada gitu kan. Ya, ini timpalannya ini, enggak itu aja, kan gitu. Nah, dikit gitu juga, ada timpalannya ini gitu. Enggak gitu aja. Ada timpalannya nanti. Gitu. Kalau ini timpalannya bacaannya mesti ini. Nah, ini mesti ini gitu. Ya, itu ada. Nah, bilang itu tuh dokter yang gituin. Yuk kan pabrik. Nah, sama juga tuh Allah dan Rasul, ya Allah dan Nabi itu pabrik. Ya, Allah dalam Al-Qur'an kan banyak doa tuh. Ya, dalam Al-Qur'an doa nih. Gitu. Nah, di situ kan enggak dibilangin berapa kali bacanya. Ya, doa apaan tuh? Ya gitu. Ya, doa apaan? Enggak dibilangin kan? Gitu. Nah, Nabi gitu juga kan? Ya, kasih doa nih, doa. Ya, yang ada tuh tadi yang Nabi kasih ada bilangannya 10, 33. Nah, itu ada sewaktu-waktu kan ada yang Nabi bilangin. Tapi kan banyak yang enggak gitu kan? Yang Nabi enggak bilangin ini bacanya berapa kali. Gitu. Ya, berapanya baca gitu. Ya, agak kan? Banyak doa-doa yang begitu kan? Nah, karena kita mau bacanya berapa? Ya, gitu. Nah, tanya tuh dokter. Gitu. Ini dokter kalau obat begini nih, ya biasanya berapa nih sehari? Ya sehari 2 kali, apa sehari 3 kali, kan gitu. Dokter kan kasih tuh 3 kali sehari kali 1 kan gitu. Ya 3 kali 3 apa sekali sehari kali 3 kan gitu. Ya, nah itu kan dokter. Ya artinya tuh ulama itu. Nah ulama-ulama lah tuh yang ngasih ini bacaan ini harus sekian bacanya. Ini harus sekeran gitu. Ini jangan baca ini aja. Ya mesti ada imbalannya kan gitu. Orang sakit kan gitu. Orang yang sakitnya obatnya kan nggak dikasih satu macam doang. Ini sakit kepala dikasih udah minum tuh itu bahaya. Ini dikasih campurannya. Ya, namanya kan ada paracetamol kan gitu. Ya, ada antibiotiknya. Ya dikasih nih itu. Nah itu kan buat ituannya. Ya buat peredah. Nah gitu juga, nah gitu. Nah kalau itu aja gitu, nih Panadol aja atau Godrek aja, udah lah bahaya. Gitu. Ya semua kalau dokter-dokter gitu nggak kasih tuh obat gitu sakit tuh satu aja kan? Enggak. Ada nggak satu macam gitu? Ada. Ya itu sakit nih umpama sakit dan apa? Ini aja apa? Yang sekarang apa? Ya, rematik. Iya rematik itu, ini obat rematik nih kasih dah. Gitu atau agak nih rematik udah agak disampurin tuh. Ada antibiotiknya, ada ininya, ada vitaminnya, ada yang apa. Nah, sebenarnya maksudnya kan juga keseimbangan. Nah, kalau dikasih ini buat itu aja lah. Bisa mati orang. Gitu. Ya. Itu kan jadi racun kan. Gitu. Ya. Tuh, ya. Nah, dikit-dikit gitu juga. Ya. Jangan yang gitunya. Kalau kita pengen ini ya biar ya nah, konsultasi ijazah pada ulama. Nah, nanti dia jangan ya kasih tuh. Nah ini ya bilangannya sekian gitu. Ya banyaknya minumnya kapan, pagi apa sore, apalagi mau tidur kan gitu. Kan ada gitu kan. Ada obat yang bebas kan. Kapan aja boleh minum. Ya belum makan kayak udah makan boleh kan gitu. Ada juga nggak boleh minum kalau belum makan. Kan gitu, makan dulu kan gitu. Ada yang sebelum makan ya baru ya kalau sebelum makan minum dulu baru makan gitu ada peraturan-peraturannya. Nah dikit gitu juga gitu. Termasuk Ustaz kalau yang di kitab-kitab juga katanya juga ya.
zikir-zikir yang ada di dalam kitab-kitab kan kebanyakan anak itu minggu ya. Iya. Mesti ditanya. Ya mesti juga nanti kan itu kan masih secara umum. Iya makanya. Iya, itu di kitab-kitab begini kan masih secara umum. Kan gitu. Ya, secara umum. Nah, nanti itu baru kan perincinya apaan, gimana gitu ya. Nah, biar benar-benar ya hasil gitu ya. Gitu. Jangan sembarangan dah ya, biar apa tuh biar cakep kita ada ya hubungan kita kepada ya para aulia, para awliya gitu ya. Gitu. Ya, sekarang kan dibebasin gitu, silakan gitu. Ya, jangan aja mau cari tuh di YouTube, YouTube kan cari dah gitu, apaan kan ada kan gitu ya. Nah, tapi kemana kita yang ada? Iya, jangan itu aja. Ya, macam kayak ada tuh doa apa tuh selawat. Ya, siapa yang baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallim kan. Hari Jumat 80 kali, ya Allah ampunin 80 tahun dosanya. Itu enggak itu aja, ada gituannya lagi. Ada timpalannya aja. Oh. Itu kan. Itu kan promosi doang. Iya, promosi gitu. Ya, coba baca itu gitu. Tapi timpalannya kalau kita baca itu apaan? Yang bisa jadi dapat apa tuh ampunan segitu. Ya ada nggak semotak itu kalau dibaca begitu aja dapat begitu. Ada timpalannya. Gitu ya. Jadi kalau minum botrek kan ada paracetamol, ada ini, ada gitu kan gitu. Ya. Jadi nggak macam satu macam aja gitu. Tuh kalau nyangka orang kaya itu dianggap begitu udah. Lah kagak ada gitu. Ya. Sekarang kan banyak gitu. Ngapa tuh? Itu doang maksudnya. Hah? Menurut salat itu doang maksudnya enggak ada kepalanya enggak sebut. Iya, ini banyak kan di kitab-kitab gitu. Iya, selawat itu siapa yang baca atau misbah apa loh Jumat. Sore. Iya, sore Jumat sore gitu baca sama apa dan selawat Umi. Ya, dan Umi 80 kali Allah ampunin dosanya 80 tahun gitu. Nah, ya, nah ada gituannya ada. Ya, enggak itu aja sebelumnya gitu ya, batinannya. Tuh, ya. Kayak baca Ustaz. Udah baca itu. Gitu ya. Timbalan dulu. Habis itu ya, habis itu dan nanti babu sholatit tatawu ya, sholat sunat dah ya. Jumat besok tahun baru tuh.